Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Arliani Anugrah Putri dari Teknik Informatika kelas internasional. NPM 2205040041. Sebelumnya minta maaf kalau ada suara yang masuk selain suara saya. Soalnya di masjid lagi ada acara pengajian. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 13. Di sini ada 5 percobaan. Kita mulai dari percobaan 1 yaitu profile. File.bus_profile dijalankan pada home directory pemakai yang login. File.bus_profile adalah hidden file, sehingga untuk melihatnya gunakan opsi A pada instruksi ls. Kemudian kita mencoba pada bus profile. Di sini sudah muncul, sebenarnya tuh bukan seperti ini ya isinya. Aslinya tuh punya saya tidak ada, tapi saya inisiatif bikin sendiri. Kemudian untuk nomor 2, file.bus_logout akan dieksekusi sesaat sebelum logout, berfungsi sebagai host clearing jobs, artinya membersihkan semuanya, misalnya menghapus temporer file atau job lainnya. Melihat file.bus_logout dengan instruksi chat.bus_logout. Berikut adalah isi dari bus logout ya. Kemudian kita ke percobaan 2 menggunakan fitur history bus. Dan nomor 1 yaitu berikan bus cell beberapa perintah untuk diingat, masukkan perintah berikut dan tekan enter pada setiap barisnya. Di sini kita disuruh untuk melakukan cd, enter, s, kemudian untuk nomor berikutnya itu untuk memeriksa apakah perintah ini ditambahkan pada history, dapat menggunakan perintah history untuk melihat semua perintah yang pernah dimasukkan. Itu kita ketikkan history. Kemudian akan terlihat apa saja yang pernah kita lakukan. Selanjutnya, Anda dapat
memilih perintah sebelumnya dengan menggunakan panah atas, tetapi hal ini tidak efisien untuk perintah yang semakin bertambah banyak. Cara yang mudah menggunakan nomor pada perintah histori atau mencarinya. Untuk memilih dan mengeksekusi perintah dengan nomor kunci atau dengan lambang tanda seru, diikuti nomor perintah. Di sini kita disuruh memasukkan nomor, contohnya tanda seru 780, tapi punya saya akan muncul error. Kenapa? Karena punya saya hanya terdapat karena punya saya cuma sampai 150. Jadi kalau semisal saya memakai 780 itu tidak akan bisa. Contohnya yaitu saya mencoba memakai tanda seru dan nomornya yaitu 140, maka yang akan muncul adalah more.bas_profile. Jadi nomornya itu tergantung kita mau nyari yang bagian apa ya. Lanjut, kemudian Anda dapat mencari perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan, misalnya tanda seru, tanda tanya, etc, tanda tanya, tanda seru, akan menjalankan perintah ls strip l / etc yang sebelumnya digunakan. Kemudian akan muncul selanjutnya yaitu kemudian gunakan perintah history, maka akan terlihat perintah ls strip l / etc yang kedua dan bukan yang kita lakukan ini. Untuk nomor kita ketikkan history, gunanya untuk melihat apa saja sih yang udah kita lakuin. Nah, sebelumnya kan kita tadi udah ngelakuin perintah dengan menyertakan perintah yang diinginkan, misalnya tanda seru, tanda tanya, etc. Tanda tanya, tanda seru akan menjalankan perintah ls strip l / etc yang sebelumnya digunakan. Nah, yang akan muncul ada ini ya, bukan sintaknya. Selanjutnya kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu apabila string tidak ditemukan pada perintah history, maka akan terdapat pesan error. Nah, kalau kita mencari ls ini tidak ketemu, maka itu ada sintak yang bisa kita gunakan.
Ini adalah sintak untuk apabila kita mencari ls-nya tadi error ya. Kemudian jika diketikkan tanda seru WHO, maka yang dijalankan adalah perintah WHO, tetap tanda seru WHOA, maka yang dijalankan adalah perintah WHO AMI. Mari kita coba. Oke, untuk soal yang WHO yaitu akan muncul WHO ANA DTY seperti ini, dan untuk WHOA maka akan muncul WHO AMI ANA. Kemudian kita ke nomor selanjutnya yaitu Anda bisa menggantikan string pada perintah history, terutama pada perintah yang panjang, misalnya ketik cat /bin/bash string grep cell less dan tekan enter. Maka akan menampilkan semua string pada file /bin/bash yang berisi kata shell. Untuk keluar, tekan key. Jika ingin menampilkan kata alias, maka Anda tidak perlu mengetik perintah yang panjang lagi, tapi cukup ketik shell alias dan tekan enter, maka akan mengganti kata shell dengan alias. Oke, kita coba yaitu seperti ini. Cat /bin/bash-nya. Kemudian mungkin kita ketik yang baru aja ya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika ingin keluar, kita gunakan huruf Q. Kemudian kita lanjut. Nah, maka akan muncul seperti ini ya.
Kemudian untuk percobaan kita yaitu mengubah fitur history bus. Nomor 1 yaitu bus shell akan menyimpan perintah history meskipun telah logout dan login kembali. File.bash slash file.bash.history menyimpan file history yang terdapat pada home directory. Kita keluar dulu dari ini ya. Untuk percobaan 3 nomor 1 yaitu kita ketikkan Cindy. Kemudian untuk nomor 2 yaitu lihat beberapa baris pada file.bash_history dengan ketik tile.bash_history dan tekan enter. File ini bukan file yang up to date. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 3 yaitu ketika history dan tekan enter. Ketik history dan tekan enter, maka akan terlihat baris terakhir adalah perintah history dan baris sebelumnya adalah tile atau tile.bash_history, yaitu ini yang kita jalankan. Perintah history bersifat up to date karena disimpan pada memori sistem. Kita coba. Benar ya, apa yang muncul terakhir yaitu history, dan yang kedua itu adalah yang kita lakukan sebelum kita mengetikkan history. Kemudian untuk nomor 4 yaitu kita disuruh untuk ketikkan perintah berikut, yaitu echo Selanjutnya untuk nomor 5 yaitu logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketik history dan tekan enter, maka perintah echo, ini perintah saya, akan berada pada baris lihat file.bash_history. Maka perintah tersebut akan terdapat pada file.bash_history, yaitu dengan perintah history. Terlihat di sini yaitu perintahnya yang tadi kita lakuin. Kemudian tile Kemudian untuk nomor selanjutnya itu
untuk melihat perintah histori terakhir pada screen, tekan spacebar untuk melihat file lebih banyak, dan untuk keluar yaitu tekan key. Kita coba. Ini yaitu isi dari Storyless ya. Untuk keluar yaitu kita ketikkan key. Kemudian nomor berikutnya yaitu untuk melihat berapa perintah histori yang ada pada file, ketik berikut dan output yang keluar serupa di bawah ini. Yaitu dengan ini adalah hasil dari perintah di atas. Selanjutnya untuk nomor 8, output menunjukkan bahwa 1000 perintah histori disimpan pada file history. Untuk melihat jangkauan atau limit perintah histori, digunakan variabel hisset. Untuk melihat jangkauan histori, ketik sebagai berikut, yaitu dengan perintah set grep kemudian akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu bila ingin memperbesar jangkauan file history, maka ubahlah variabel hisset pada script startup yang disebut .basher pada home directory dengan perintah ini. Tipe ya teman-teman. Echo his ses sama dengan 5000.
Itu untuk memperbesar jangkauan yaitu dengan perintah seperti ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 10 yaitu logout dan login kembali sebagai user yang sama di sesh. Yaitu dengan perintah set. Nah, tadi kan di awal kita melakukan 1000 ya. Terus kita lakuin biar jangkauannya lebih luas dengan 5000, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu ketika perintah history beberapa kali, maka perintah ini akan disimpan pada bus history meskipun yang diketikkan perintah yang sama. Itu untuk penjelasan nomor 11 ya. Untuk selanjutnya yaitu nomor 12. Anda dapat melakukan konfigurasi bus agar tidak menambah perintah ke history jika perintah yang diketikkan sama dengan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan menambahkan variabel his control dan diberikan nilai ignore depth pada file .bashrc, yaitu dengan perintah Kemudian kita lanjut ke nomor 13 yaitu logout dan login kembali sebagai user yang sama. Ketikkan history beberapa kali dan perhatikan berapa kali history muncul. Maka akan muncul apa saja yang tadi kita lakuin ya. Dia akan tersimpan ke history. Kemudian kita lanjut ke percobaan 4, mengubah prompt cell. Itu untuk nomor 1 yaitu prompt base cell dikonfigurasi dengan main setting nilai variabel PSI selain menampilkan string statik sebagai prompt.
Anda dapat menampilkan menjadi dinamis, contohnya apabila ingin menunjukkan current directory atau current temp, ketikkan PSI sama dengan untuk perintah tersebut menampilkan waktu sistem dalam format 24 jam sebagai prombas format dalam HHMMSS. Kemudian untuk nomor 2 menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, yaitu perintahnya sebagai berikut. Oke, untuk percobaan 4 tadi, yang satu ternyata kita uh, salah ketik ya. Harusnya adalah PS1 kemudian akan muncul waktu sistem dalam format 24 jam, yaitu HHH seperti ini. Kemudian oke, kita lanjut, yaitu tadi untuk untuk menampilkan format 12 jam dengan indikator AM dan PM, ketikkan seperti yang nomor 1 ya. Selanjutnya untuk nomor 3, yaitu kebanyakan orang menginginkan format bus menampilkan current working directory. Directory dapat ditampilkan dalam bentuk keseluruhan atau hanya directory. Karakter /w menampilkan hanya nama directory. Jika current directory adalah home directory, maka tampilan prompt yaitu ini untuk tampilan nomor 3, yaitu dengan sintak PS1 sama dengan petik 1/W
titik 2 petik 1. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita lanjut ketik cd/user/sbin untuk melihat prom/user/sbin. Kita ketik cd. Maka akan masuk dalam perintah tersebut. Kemudian kita ketikkan maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk nomor berikutnya yaitu ada beberapa prom bus lain yang dapat diunduh yaitu PS2, PS3, PS4, dan prom PS2. Digunakan sebagai prom sekunder untuk melihat bagaimana penggunaannya. Ketik echo hello tanpa diakhiri penutup quote dan tekan enter. Simbol lebih besar dari akan muncul. Hal ini memberitahukan bahwa bus menunggu Anda menyelesaikan perintah. Ketik penutup quote, tanda petik, dan tekan enter. Perintah ini akan menyelesaikan prom PS2. Kata hello muncul diikuti dengan prom PS1 pada baris baru. Kita lakuin. Selanjutnya yaitu Anda dapat mengubah prom PS2 seperti mengubah prom PS1. Ketik perintah berikut. Kemudian setelah kita selesai memasukkan perintah Anda, dilanjut dengan hello, selesai memasukkan perintah Anda. Setelah itu, kita lanjut ke nomor berikutnya yaitu
Prompt dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan setting color setting string. Sebagai contoh, prompt di set dengan /w/ akan menampilkan current working directory yang diikuti dolar atau pagar jika Anda login sebagai root. Untuk setting warna menjadi biru, ketikkan perintah berikut. Yaitu dengan mengetikkan perintah untuk prompt dapat ditampilkan berwarna dengan melakukan setting color setting string. Sebagai contoh, prompt di set dengan /w/$ akan menampilkan current working directory yang diikuti dolar atau pagar jika Anda login sebagai root. Untuk setting warna menjadi biru, ketikkan perintah berikut seperti ini. Kemudian untuk warna merah seperti ini. Bila menginginkan beberapa warna, ketikkan perintah seperti ini. Anda bisa menampilkan atribut visual seperti lebih terang, berkedip, dan warna kebalikannya. Untuk menampilkan prompt yang lebih terang, atribut kontrol diganti 1 sebagai berikut, yaitu seperti ini. Kemudian untuk prompt dengan warna berkebalikan, atribut kontrol diganti 7 seperti perintah ini, cuma bedanya satunya diganti dengan 7. Untuk yang terakhir yaitu untuk menampilkan prompt berkedip, atribut kontrol diganti 5, yaitu sama seperti ini, bedanya cuma satunya diganti dengan 5. Untuk percobaan 5 yaitu menambahkan otomatis ke prompt cell, kita keluar dari, pastikan Anda berada di home directory.
Kemudian buatlah skrip sederhana untuk mengurut daftar file. Anda dapat menggunakan text editor, tetapi karena hanya satu baris, gunakan perintah echo untuk membuat file. Echo, sort, list, R13, list, dan sorter. Kemudian buatlah file script di atas menjadi file executable. Kemudian jalankan program sorter di atas. Setiap sel bus menampilkan prompt PS1. Untuk melakukannya, buatlah variabel prompt comment di mana nilainya adalah nama dari prompt sorter. Kemudian ketikkan echo John Smith. Setelah itu ketikkan chatlist. Maka Anda akan melihat isi file list. Pada saat ini file mungkin mempunyai tidak dapat dilihat apakah file sudah terurut. Maka akan muncul nama Smith yang sudah kita bikin. Selanjutnya, masukkan beberapa perintah serupa dengan poin 5 tapi dengan nama dan nomor yang berbeda. Kemudian ketik chatlist dan tekan enter.
Setelah, setelah kita menuliskan 5 poin, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya yaitu apabila Anda tidak menginginkan Sailbus menampilkan file terurut sepanjang waktu, Anda tidak perlu menambahkan variabel prompt underscore comment sama dengan slash sorter pada file konfigurasi seperti .bash. Bila Anda ingin bash berhenti menjalankan program sorter, maka ketikkan variabel pro seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.